warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur untuk Allah, salawat berikan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali hari ini menghadirkan kepada kita berada di tempat yang sangat berbarokah, insya Allah menjadi amal kebaikan, amal yang senantiasa kita tuai, kita panen pada saat nanti kita kembali kepada Allah. Baik, waktu yang ada kita akan manfaatkan, yaitu sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kita, yaitu kaitannya dengan perkara bagaimana menjadikan kita itu ikhlas. Baik, sebelum itu di pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas kaitannya dengan salah satu daripada takdir umuri itu adalah amal. Jadi takdir itu kan kemarin dibahas ada 3. Takdir azali, takdir umuri, gitu kan? Dan kemudian yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu takdir hauli. Takdir umuri itu takdir yang Allah tetapkan saat dimana janin itu usia 4 bulan. Nah, pada usia itu, gitu kan? Itu kan malaikat disuruh untuk menulis, gitu kan? Apa yang disuruh nulis? Bikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'idun. Nah, yang mau kita bahas sedikit kaitannya dengan amal. Amal itu juga ternyata sudah bagian dari takdir. Gitu kan? Amal itu bagian dari takdir. Amal itu terbagi menjadi 2. Ada amal baik, ada amal buruk, gitu ya. Ada amal baik, ada amal buruk, kaitannya dengan amal. Nah, orang itu kalau beramal, maka dia itu membutuhkan syarat kalau mau pengen amal itu diterima. Satu diantaranya itu harus ikhlas, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ikhlas itu seperti apa, kan gitu ya. Maka para ulama itu memberikan pemahaman yang menarik sekali. Ini kaitannya dengan ikhlas loh ya. Apa kata beliau? Ikhlas itu orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menutupi keburukannya. Itu orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya itu sebagaimana kayak dia itu menutupi keburukannya. Itulah orang yang ikhlas. Gitu. Makanya kebalikannya, kebalikan dari ikhlas itu ria, gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan ria, gitu kan, mungkin diantara jenengan sudah pernah mendapatkan ini karena ini masyhur, yaitu ngendikonnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau, gitu kan? Orang yang ria itu akan dikasih tanda. Jadi orang yang ria di dalam beramal itu dikasih tanda. Apa tandanya? Satu, ia itu malas beramal jika dia sendirian. Malas beramal jika sendirian. Rajin beramal ketika banyak orang. Gitu kan? Terus tambah rajinnya itu ketika mendapatkan pujian, tambah males ketika dia mendapatkan celaan. Itu kan. Nah, maka kalau seandainya satu di antara tanda ini, 4 tanda ini, sebagaimana yang dingendikakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka ketahuilah awake dhewe kita ini belum disebut orang yang ikhlas. Kenapa? Karena satu di antara 4 tanda itu masih muncul pada diri kita. Gitu kan.
Dan ini perkara yang berat. Kenapa? Ikhlas itu kan amalan yang bersifat qalbiyah. Itu ya. Karena mohon maaf nih, sebagian ulama itu memberikan pengelompokan amal itu kan ada 3. Satu, ada amalan yang bersifat badaniyah, yang kedua ada yang bersifat maliyah, yang ketiga ada yang bersifat qalbiyah. Ini sebagian ulama loh ya, menyebutkan gitu. Amalan badaniyah itu amalan yang kaitannya dengan fisik kita ini, sholat, poso, ya kan, haji, umroh, baca Quran, itu badaniyah, gitu kan. Yang kedua, itu ada amalan yang bersifat maliyah. Maliyah itu amalan yang kaitannya dengan harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, gitu kan. Itu amalan maliyah. Dan amalan maliyah itu, gitu kan, sebagian lagi ulama mengatakan itu bersifat mutaaddi. Mutaaddi itu yang bagaimana? Manfaatnya untuk orang lain, tapi pahalanya terus mengalir kepada kita. Sedangkan amalan yang bersifat badannya tadi itu qasirah, yaitu amalan manfaatnya untuk kita, tapi akan terputus kalau kita sudah tidak lagi mampu beramal. Itu bedanya, gitu kan? Makanya amalan mutaaddi ini amalan yang manfaatnya untuk orang lain, tapi pahalanya terus ngalir kepada kita. Jenengan datang ke masjid, infak ke masjid. Jenengan datang ke majelis ilmu, infak ke majelis ilmu. Jenengan punya wakaf, jenengan bisa wakaf, bisa berzakat, bisa berini, bantu orang lain. Masya Allah, manfaatnya untuk orang lain. Tapi pahalanya akan terus ngalir kepada kita, walaupun kita sudah tidak lagi mau beramal. Itu enaknya orang itu beramal amalan yang bersifat mutaaddi. Nah, kemudian ada amalan itu yang sifatnya qalbiyah. Yang ini bisa jadi menjadi tolak ukur apakah ditolak atau diterimanya amalan badaniyah maupun maliyah. Terkadang itu bisa jadi tolak ukurnya itu amalan qalbiyah. Kita sholat, kalau kita nggak ikhlas, mohon maaf, nggak ketemu. Kita sedekah, itu amalan maliyah, amalannya mutaaddi. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ya mohon maaf, nggak ada nilai, kan gitu kan? Karena ikhlas itu bagian dari syarat, gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas tuh kaitannya dengan tingkatan-tingkatan ikhlas, gitu ya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Tetapi sebelum itu, gitu kan? Orang kalau dia itu mau beramal, karena amal tadi itu ada 2, ada amal baik dan amal buruk, gitu ya. Amal baik itu membutuhkan keikhlasan ketika dia itu mau pengen diterima oleh Allah, gitu kan. Nah, orang kalau sudah sampai pada tingkatan dia itu mampu beramal dengan ikhlas, gitu kan, maka insya Allah itu, gitu. Orang itu akan mendapatkan ketenangan hati, dan ternyata amalan yang ikhlas itu adalah satu di antara 8 perkara yang itu mampu menerangi kubur. Jadi kan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Baghdadi itu menyebutkan, di dalam salah satu kitabnya itu disebutkan, penerang kubur itu ada 8. Satu diantaranya itu adalah orang yang beramal dengan ikhlas. Yang kedua, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga, gitu kan. Jadi man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah, gitu. Jadi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas itu masuk surga. Yang kedua, orang yang beramal dengan ikhlas itu masuk surga. Terus sahabat itu pernah tanya dalam riwayat yang lain, kalau awake dhewe itu ngamal ibadah ikhlas, insya Allah mudah untuk kita melihatnya, itu mudah. Tapi pertanyaannya bagaimana? Apa yang disebut dengan ikhlasnya la ilaha illallah itu sing kepiye? Gitu kan. Gini, kembali. Kan tadi kan kita sudah bahas tadi awal tadi. Orang ikhlas itu yang bagaimana toh? Orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana yang menyembunyikan keburukannya. Oke ya? Betul ya sampai sini ya? Jadi ini mamanya saya itu mau sedekah air, gitu. Saya sembunyikan kebaikan saya ini sebagaimana saya menyembunyikan keburukan-keburukan saya. Kata para ulama, itu yang disebut dengan orang ikhlas. Tetapi Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Baghdadi di dalam kitabnya menyebutkan
Ada juga yang kedua, yaitu apa? Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Pertanyaannya, ikhlasnya la ilaha illallah itu sing bagaimana? Kan gitu kan? Gitu kan? Karena pernah hal ini itu juga ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Gitu kan? Bagaimana ikhlasnya kalimat la ilaha illallah itu ya Rasul? Apa jawab Nabi? Ketika dengan kalimat itu, ya toh, mampu mencegahmu dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka itulah kalimat, itulah yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas. Gitu. Jadi tak ulangi lagi. Sapa wonge maca la ilaha illallah, itu kan? Man qala la ilaha illallah mukhlishon dakhalal jannah. Sapa wong maca la ilaha illallah kanthi ikhlas, mongko dheweke bakal mlebu surga. Tapi syaratnya nganggo ikhlas. Maka sahabat bertanya, ikhlasnya sing kepiye? Ikhlasnya la ilaha illallah itu sing kepiye? Gitu kan. Ikhlasnya la ilaha illallah itu adalah ketika kalimat la ilaha illallah itu mampu mencegahmu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itulah ikhlasnya la ilaha illallah. Gitu. Makanya masya Allah tuh, gitu ya. Jadi ikhlas itu bisa menjadi penerang kubur. Gitu kan. Itu salah satu manfaatnya itu. Jadi kalau tadi itu ada 8, satu, orang yang beribadah dengan ikhlas, insya Allah kita mudah untuk ini kan. Yang kedua, yaitu orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Baik, kembali kepada pokok permasalahan. Sekarang kita akan membahas kaitannya dengan, nah ternyata ikhlas itu dua tingkatan. Ikhlas itu punya tingkatan, gitu ya. Apa tingkatan di dalam ikhlas itu, gitu kan? Baik. Itu sebenarnya itu berangkatnya itu dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-najwa tuhassinul asrara was-sadaqatun tuhassinul amwan wal ikhlasu tuhassinul a'mala was-sidqu tuhassinul aqwala wal masuratu tuhassinul aro'a. Munajat dapat melindungi segala rahasia, sedekah dapat melindungi harta, ikhlas dapat melindungi amal perbuatan, gitu ya. Kejujuran dapat melindungi ucapan, dan musyawarah dapat melindungi segala pendapat, gitu ya. Nah, kita berangkatnya dari sini. Nah, terus apa yang dimaksud dengan ikhlas itu dapat melindungi pahala? Itu begini, gitu kan ya. Kaitannya dengan perkara itu, maka Syekh An-Nawawi itu pernah berkata begini, ikhlas itu ada 3 tingkatan. Jadi ada 3. Tingkatan paling rendah, ini tingkatan paling rendah, tapi ini tetap disebut ikhlas loh ya, yaitu mengerjakan sesuatu yang semata-mata karena Allah dengan tujuan agar memperoleh imbalan duniawi, maka itu juga tetap dihukumi ikhlas, tapi ikhlasnya paling rendah, gitu. Nah, menurut pendapat yang lain, ungkapan yang lain itu begini, orang tuh kalau beramal, gitu kan, sebentar, apa sih makna amal itu apa? Amal itu apa? Amal itu segala tindak tanduk, termasuk perbuatan, ucapan, pendengaran, gitu kan, penglihatan,
bahkan termasuk besitan hati, selama itu diniatkan karena Allah, mengharapkan ridho Allah, maka itu disebut sebagai amal ibadah. Gitu. Apapun, semuanya, baik itu tindak tanduk kita, pokoknya selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, diniatkan karena Allah untuk mengharapkan ridho Allah, apapun itu bentuknya, mau itu perkataan, mau itu penglihatan, mau itu pendengaran, ataupun mohon maaf nih, cuma besitan hati itu maksudnya yo rasa hati, batin gitu tak saja sudah. Itu bagian dari ibadah, itu bagian dari amal ibadah, lo kan gitu. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, selama diniatkan karena Allah, mengharapkan ridho Allah, gitu kan, itu ibadah, gitu kan. Tapi ketika orang sudah beramal seperti itu, ije ono pengharapan nenggon atiki urusan donyo, maka orang itu tetap dihukumi ikhlas, tapi ikhlasnya itu tingkatannya paling rendah, gitu kan. Contoh gampang ini aja lah, yang sering kita buat ilustrasi contoh itu gini aja. Awal itu sholat duha, kata Pak Yai saya, kata guru saya, mungkin sregep sholat duha, insya Allah, itu ya, digampangke rezekine, dimudahke, dilancarke anggone golek rezeki, golek bondo. Betul ya, yakin gak jenengan itu? Yakin. Wong sing sedekah bakalan engko entuk luwih oke, dilipat gandakan, bahkan iso tambah. Yakin kan? Yakin ya? Yakin orang? Yakin. Pertanyaannya, ada nggak orang yang sholat duha sajek jumblek sholat duha kere rawis wis? Ada nggak? Hanya kalau orang itu ikhlas, boleh nggak begitu? Ya boleh. Aku sholat duha, sholatku ikhlas karena Allah, aku sedekah karena Allah, iya betul-betul karena Allah, gitu kan. Tapi ning atiku ki aku sedekah ben aku kok tambah sugih, aku tak sholat duha aku kok ben tambah sugih, rezekiku ben gampang. Boleh, tapi itu ikhlas tingkatan paling rendah. Boleh, selama sholatnya ikhlas, selama sedekah ya ikhlas, gak apa-apa. Dan itu dihukumi amal ibadah. Kenapa dihukumi amal ibadah? Lo kan tadi kan sudah dijelaskan. Segala tindak tanduk, ya kan? Berarti perbuatan kita, ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, termasuk besitan hati. Selama itu diniatkan karena Allah, mengharapkan ridho Allah dan berharap, itu kan ya. Semua itu untuk Allah, maka itu disebut ibadah apapun bentuknya. Berarti kan selesai kita. Nek sholat duha kita, nek sedekah kita, nek wes koyok kriteria di depan tadi, maka itu disebut ibadah. Itu pahala itu ikhlas. Hanya saja ketika ningon ati cek ngarep urusan dunya, itu disebut ikhlasnya tingkatannya paling rendah. Tapi boleh. Tingkatan nomor 2. Apa kata Syekh Muhammad An-Nawawi kaitannya dengan tingkatan ikhlas nomor kedua? Yaitu orang yang mengerjakan sesuatu semata-mata karena Allah. Oh, berarti podo karena nomor 1 mau kayak sama dengan nomor 1, gitu kan? Hanya saja dengan maksud agar memperoleh imbalan akhirat, seperti yaitu ngarep surga ben orang mlebu neraka. Apakah itu ikhlas? Ikhlas. Tapi ikhlas yang ini itu tingkatannya itu tengah. Gitu. Jadi awake dhewe iki ibadah, awake dhewe iki ngaji, awake dhewe ngono iki jek duwe ngarep-ngarep ben aku engko mlebu surga, ben aku engko ki ora mlebu neraka, itu boleh. Ikhlas itu ikhlas, tapi itu ikhlasnya tengah-tengah. Gitu, masih tengah-tengah, gitu kan ya. Boleh itu boleh, nggak ada masalah, gitu kan. Baik.
ada yang nomor ketiga tingkatan paling tinggi. Ini ikhlas tingkatan paling tinggi nih. Ini paling berat. Yaitu ketika memurnikan amal perbuatan itu dari campur tangan makhluk, alias ia mengerjakan ibadah hanya semata-mata hanya untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan memenuhi hak pengabdian kepada Allah. Itu bahasa mudah yang lain itu ngene lho ya. Wong iki ngamal ngibadah wis ora ono ngarep-ngarep bales jasane sangka Allah. Tetapi karena kesadaran hati, aku ingin ibadah ini mergo kewajibanku seorang hamba kepada Tuhanku. Rada angel kalimatnya. Maklum ya. Jadi tingkatan ikhlas tertinggi itu gitu. Awal dhewe ngamal ibadah wi, gitu. Beramal ibadah itu tadi yang disebutkan kayak tadi itu di dua tadi. Itu pas orang tendensi ngarep-ngarep imbalan jasa dari Allah itu udah nggak ada lagi. Tetapi sudah ini adalah kesadaran penuh perintah Allah, tugasku aku ki makhluk iki urip nang donya iki dikai tugas karo Allah. Allah tugasnya dikongkon ibadah. Gur ngono kuwi tok. Makanya nanti cantolane itu hadis yang jenengan sudah hafal itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti awake dhewe iki, awake dhewe iki urip ning donya itu korban apa to? Ibadah. Maka ibadah itu kewajibannya makhluk kepada Allah, kepada Rabb-nya. Sedangkan kewajiban Rabb kepada makhluknya yaitu apa? Menjamin apa yang menjadi kebutuhan makhluknya. Itu udah pasti gitu. Maka orang kalau sudah level tingkatan ikhlas paling tinggi, wes ora lagi wedi karo surga apa neraka, wes ora wedi engko ki donyane oke apa sithik, ora wedi karo sugih apa melarat, wes ora wedi. Lah ngopo? Wes yakine apa? Loh, surga neraka itu takdir ketetapan Allah. Sugih melarat itu takdir ketetapan Allah. Lah tugasnya awake dhewe iki lho, wajibane awake dhewe kon napa? Kon ibadah. Lho ngono. Maka orang kalau sudah level tingkatan bahwasanya kesadaran diri, tugasnya awake dhewe ngibadah, yaitu sudah awake dhewe wis ora wedi karo liya-liyane ora wedi. Wis ora ana kok kemudian engko piye yo nek aku apa blidek, aku engko usaha, engko aku sugih apa ora yo. Ya seorang gagas. Pokoknya apapun yang ada pada dirinya, ya jadikan semuanya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu kan bentuknya banyak. Makanya seorang ahli ilmi pernah mengatakan banyak amalan-amalan manusia yang kelihatannya amalan dunia bernilai akhirat gara-gara benar niatnya. Makanya jenengan itu walaupun kok urusan donya, ibu-ibu ngurusi anak, ngurusi omah, ngepel, nyuci, masak, masya Allah itu ibadah. Bahkan Ustadz Adi Hidayat itu pernah menyampaikan jihadnya seorang perempuan itu ngurusi omah, itu jihadnya. Lah kalau jihadnya seorang laki-laki ngapain? Kerja. Mono. Begitu. Makanya seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari karunia dari Allah, pulang membawa rezeki itu dimakan oleh anak istrinya, maka dihukumi sebagai sedekah. Untuk siapa? Untuk suami. Dan saat dia itu berangkat dari rumahnya sampai di tempat kerja, kemudian dikerja sampai sore, kemudian dia pulang, selama itu diniatkan karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi itu, maka itu semua dihukumi seperti kayak orang yang jihad fisabilillah. Andai kata dia mati dalam keadaan mati syahid. Lo begitu. Gitu. Makanya kalau dalam konteks fikih, seorang perempuan itu boleh menunda sholatnya gara-gara anaknya rewel, dijar ditinggal sholat angel, nangis wae.
sehingga sholatnya itu jadi rodok mundur-mundur, maka itu tidak mengapa dan itu boleh, tidak ada masalah bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Kalau laki-laki itu sama dengan namanya mundur-mundur waktu sholat, nggak boleh. Apalagi nanti di dalam kitab Tambaghul Ghalib itu disebutkan orang yang suka menunda-nunda sholat dan orang yang suka meninggalkan sholat, kelak nanti dikubur dia akan ketemu dengan namanya Sujaul Aqra. Sujaul Aqra itu apa? Makhluk yang wujudnya koyok ular, yang dimana dia itu punya kuku gini, kukunya panjang-panjang, merah seperti kayak merahnya, yaitu besi yang dibakar. Apa tugas Sujaul Aqra itu di kuburan? Yaitu memukul orang yang suka menunda-nunda sholat dan orang yang suka meninggalkan sholat. Begitu. Tapi kalau seorang perempuan boleh, kalau anaknya rewel itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang jihadnya perempuan itu di rumah itu, maka nggak ada masalah. Gitu loh ya. Tapi naik kemudian nunda-nunda mergo YouTubean, nah itu beda cerita tuh. Nah, itu ya nggak boleh, itu nggak boleh. Begitu, gitu ya. Baik, jadi itu tadi tingkatan di dalam ikhlas. Gitu. Jadi tingkatan yang tertinggi yaitu apa? Yaitu ketika itu kesadaran diri seseorang, kesadaran diri kita itu sudah semua apa yang kita lakukan ini sebagai apa toh? Kewajibannya awake dhewe marang Gusti Allah. Dan Allah itu akan mencukupi kewajibannya Allah kepada hambanya. Ini bahasa yang lain begini loh. Wajibane menungso karo Allah kepada Tuhan kita ibadah. Terus ya. Lah kewajibannya Allah marang kita, marang makhluknya yaitu apa? Mencukupi semua kebutuhannya. Pasti. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Wes dijamin, nggak ada yang tidak dijamin. Serius. Masalah bedanya ini oke oposite teknis itu hak Allah. Begitu. Dan kan di pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas. Kaya atau miskin itu kan keadaan. Yang itu kita nggak bisa untuk kemudian menentukan, itu nggak bisa. Memang manusia itu dituntut untuk berikhtiar. Di antara ikhtiar itu wajib yang dikawal dengan yang namanya yakin dan tawakal. Tambah rumit. Ngene lho. Awake dhewe iki kan tadi yakin dengan takdir, yakin ya. Rezeki iki mau wis dijamin karo Allah. Karena rezeki kuwi kewajibane Allah kepada makhluknya iku jamin nyukupi rezekine. Oke? Nah, cuma ana sing dikai akeh, ana sing dikai sithik. Kan gitu. Kalau mau lebih rinci, ada seorang ahli ilmu itu menyatakan oke sithike rezeki yang Allah kasihkan itu ana lima tingkatan. Tingkatan paling tinggi itu orang yang diberikan oleh Allah rezeki, harta itu melimpah. Melimpah itu ya nek saiki ya kira-kira kaya Elon Musk, itu ya Bill Gates. Itu sapa meneh? Kalau dalam Islam itu ya ono Abdurrahman bin Auf, itu seorang miliarder gitu ya. Banyak lah. Itu orang kaya-kaya yang melimpah itu. Ini tingkatan paling tinggi. Ini urusan Allah itu ngasih kepada makhluknya itu rezeki. Tingkatan yang kedua itu orang yang dikasih oleh Allah itu lebih. Lebih itu maksudnya gimana? Butuhnya jane siji, Allah kasih loro, Allah kasih telu, Allah kasih papat, Allah kasih limo. Jane jenengan ki mobil butuhnya gur siji. Tapi Allah kasih jenengan tuh mobil ngantek telu, ngantek papat, ngantek limo. Omah ki jane jenengan yo gur butuhe siji. Tapi Allah kasih jenengan omah ki ngantek pitu. Ngono lho maksudnya. Itu, maklum ya.
Ini tingkatan bawahnya. Ketiga, tingkatan yang nomor ketiga itu ya. Itu orang yang dikasih oleh Allah itu cukup. Cukup itu maksudnya gini loh. Butuh mobil ya alhamdulillah mobil ya duwe, senajan gur siji. Omah ya wis duwe dhewe. Anak ya iso disekolahke, arep kuliah ning kono ya cukup, ngono kuwi. Koncone dolen ya melu dolen iso, piknik ya iso, kan gitu. Ini wong cukup nih. Gitu. Wah cukup saja sudah. Koncone duwe motor, iso tuku motor. Koncone tuku mobil, alhamdulillah iso tuku mobil. Kan ngono. Koncone piknik ning ndi, iso dolen piknik ning ndi. Itu cukup tuh. Tapi ada juga yang nomor keempat ini. Orang yang dikasih rezeki oleh Allah, harta oleh Allah itu kurang. Kurang itu ya ngene, ya duwe motor. Tapi motor kuwi mau ki 10 tahun gak ganti-ganti. Nanti merotol iya gak ganti-ganti. Omah ki nanti 20 tahun, nanti temboknya merotol kabeh yo gak ganti-ganti gitu kan ya. Tapi duwe omah. Ya piknik ya ijo, tapi pikniknya ora kaya liyane, nek liyane piknik ning di luar negeri, ning Singapura, ning Bali, ning iki gak pikniknya ya nek awake dhewe ning Kartosuro ki ora gagal lah. Waduk Cengklik, bandara, ya toh. Cukup 15.000 cukup. 3.000 nggo tuku es teh jumbo, 2.000 parkir, 5.000 pentol, 5.000 cilor. Nah, rampung. Ngono wis seneng. Delokno munggah pesawat pedul ngono to ya, terus di video ngono wis seneng. Nah, iki piknike wong sing model nomor 4 ya ngene iki ngono to ya. Nek waduh ya bermono. Ya to, modal 10.000 ki motor to. Ya kira-kira es teh jumbo karo apa bakso bakar ngono karo parkir 2.000 wis kan mlaku ngalor ngidul berarti wis mulih ngono wis sudah. Iki piknike wong sing model gini gitu ya. Tapi ada juga nih urusan harta ini orang nomor terakhir ini. Nomor paling bawah yaitu apa? Orang yang tidak berpunya. Omah orang duwe, kendaraan yo ora duwe, panganan yo ora duwe. Nek arep mangan sesuk goleke saiki. Nek saiki ora golek sesuk ora entuk pangan. Dulu belum lama saya tuh kan sering kalau ke sekolah itu lewatnya itu depan pondok pesantren As-Salam yang sisi sebelah utara itu terutama hari Jumat itu banyak tuh ada orang itu yang tidur di pinggir jalan, ada yang nggo gerobak, bahkan anaknya gitu kayak nggo gerobak, bapak ibu kok karo nunggu kalau hari Jumat terutama itu nunggu ada orang sedekah Jumat gitu toh ya. Nanti setelah itu dia jalan lagi kemana, gerobake gawa karung gitu, isinya botol, isinya kerdus-kerdus. Bahkan saya mendapati sendiri turu kalau tidak musim hujan itu turun yang saking gerobake turu. Jadi jam 6 saya berangkat ke sekolah itu ijek turun yang kono. Kadang-kadang ada juga orang di depan Indomaret sebelah Colomadu ada. Kalau malam itu duduk di bawah plat. Engkau begitu toko sudah tutup, dia nenggon toko itu ngopo? Gelar kardus, karung gelar sarung, turu nenggon kuno kui. Kenapa? Mergo kan emperane kan rada dawa ngono ya. Jadi nek udan kok ora udanan. Jadi ada orang begitu ada. Gitu loh ya. Nah, ketika seseorang itu dikasih oleh Allah, apakah dia level tertinggi, yaitu melimpah, ataukah berlebih, ataukah cukup, ataukah kurang, atau tidak berpunya, itu hak prerogatif Allah, terserah Allah. Itu begitu. Tapi pasti Allah itu akan jamin kebutuhan makhluknya, itu pasti dijamin oleh Allah. Makanya kembali lagi, nek keadaan itu hak prerogatif Allah. Nah tugas awake dhewe iki kaitannya dengan sikap. Makanya awake dhewe iki nek dikai sikap, nek awake dhewe dikai sugih, kuwi mau sikape piye? Nek dikai miskin, sikape piye? Lha begitu. Karena kan jenengan awake dhewe pernah enggak awake dhewe iki ning donya nyi pesen? Pernah enggak jenengan tuh lahir pesen? Gusti Allah, aku pesen nek aku lahir jadi PNS. Pernah nggak pesen ngono? Nggak pernah.
Ya Allah aku pesen ya sesuk aku nek lahir iku anake Raja Salman Saudi. Apa pernah jenengan pesen ngono kuwi? Gak ada cerita begitu. Ya kan? Kita itu hanya tinggal menerima keadaan. Nah, awake dhewe nrimo ki mau ikhlas apa ora? Lu kan gitu. Allahu Akbar. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, karena kita itu sudah pada tingkatan bahwasanya ini semuanya itu sudah menjadi ketetapan Allah, gitu ya. Tugasnya Allah, wajibnya Allah marang hambane nyukupi, sedangkan tugasnya menungso hamba kepada Allah itu ibadah. Ibadah itu wajib harus dengan ikhlas, kan gitu kan ya. Nah, kemudian karena kita, kenapa kok kemudian ikhlas tingkatan tertinggi itu tadi pada titik wis ora lagi khawatir kaitannya dengan dunia, ora lagi khawatir urusannya karo surga, ora lagi khawatir urusannya karo neraka. Kenapa? Kan ngono to ya. Karena menungso kalau sudah level tingkatan ikhlas paling tinggi, yaitu hanya yakin dengan janji Allah. Udah pasti begitu. Wes ora khawatir karo neraka. Kenapa kok nggak khawatir karo neraka? Lo yakin kok karo janjine Allah kok. Nek awake dhewe taat, awake dhewe gelem ibadah, gelem ngamal. Iya kan? Ikhlas karena Allah, nggak mungkin Allah itu akan masukkan kita itu ke neraka. Maksudnya pasti Allah akan kasih kita itu ganjaran, pahala, balasan. Apa itu? Surga. Kan ngono. Nek awake dhewe wis ora maksiat karo Allah. Ya kan? Urip gur digunakne dienggo ibadah. Ibadah itu wujudnya banyak. Baik itu amalan yang kaitannya akhirat maupun amalan kaitannya dunia. Itu semua kan ibadah. Nek ada ibadah karena Allah, ngarep ridhone Allah, tujuannya untuk Allah. Ibadah itu, amal ibadah itu orang bertentangan karo Quran dan Sunnah, pasti awake dhewe iki dikei surga, ora dilebokne neraka. Maka orang kalau ikhlas level tertinggi wis ora wedi urusan surga, urusan neraka, karena ini bagian dari janji yang Allah pasti akan tepati kepada hambanya. Maka tugasnya hamba bersiji, yaitu apa? Ibadah. Selesai. Jadi guru menunggu, gitu kan. Maka mohon maaf nih, esensi awake dhewe urip ning nggon donya iki lho. Ya toh. Kaitannya dengan agama ini kan guru tok. Perintah, larangan, selesai. Serius? Urusan agamane dhewe iki lho, urusan awake dhewe iki lho. Urip ning donya saiki, ya toh, awake dhewe kene saiki iki. Karena dia kan enggak lepas dari agama Islam enggak dhewe iki. Asline lho, esensinya itu yo gur loro tok. Perintah, larangan. Makanya nek awake dhewe nglakoni perintah Allah, terus ngedoi larangane Allah, selesai. Urusannya dhewe iki selesai. Gitu. Karena kenapa? Surga itu tidak diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali karena rahmatnya. Jadi awake dhewe iki untuk surga itu bukan karena pahala kita, belum tentu. Bukan karena amal kita banyak, belum tentu. Tapi karena Allah itu memberikan kepada kita itu yang namanya rahmat. Lah, terus nek ngono apa gunanya awake dhewe ngamal? Amal itu perkara yang mampu, salah satu perkara yang mampu mengundang rahmat Allah. Dengan banyak kita beramal, dengan ikhlas, maka itu nanti akan mengundang rahmat dari Allah. Gitu loh. Tapi kalau awake dhewe itu ning gondonya itu senengane ngamal elek, melakukan banyak larangan Allah malah kita kerjakan, maka nggih mohon maaf, itu nanti akan mengundang yang namanya kemurkaan Allah. Maklum? Semaklum ya. Nek ngamal becik, amal yang dilakukan dengan ikhlas tadi itu bisa mengundang rahmat. Oke ya? Tapi nek wong ki mau ngamal elek itu bisa mengundang murkanya Allah.
Kalau rahmat Allah balasannya surga. Kalau murkanya Allah balasannya neraka. Ya guru ngono kuwi. Nah, sekarang pertanyaannya, awake dhewe ini itu pada posisi yang mana? Walaupun apapun yang kita lakukan, amal yang kita lakukan ini semua itu bagian dari takdir. Serius. Itu kan ya. Begini, jenengan kalau nggak percaya, di pertemuan yang dulu sudah pernah disampaikan sebuah cerita singkat. Itu pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu kan tanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah menurutmu amalan kita ini, amalannya? Apa jawab Nabi? Belum gini, ya Rasul, apakah menurutmu amalan kita ini, apakah atas dasar sesuatu yang sudah selesai ataukah belum pernah ada? Selesai yang dimaksud itu wis ditulis. Jawaban Nabi, atas dasar sesuatu yang sudah selesai. Berarti rampung. Wis ditulis, wis ditulis, wis selesai. Sayyidina Umar itu orang pinter. Sayyidina Umar itu tanya lagi, lantas kenapa kita mesti beramal? Bahasa yang lain, nek kabeh kuwi mau wis ditulis, ngopo awake dhewe iki dadak ngamal? Gitu. Nek surga neraka ki wis ditulis, ngopo awake dhewe iki dadak ngamal ibadah? Nek sugih melarat ki wis ditulis, wis ditentukan, kenapa kita harus kerja? Kok nggak pasrah saja? Kan logika berpikirnya kan begitu, gitu kan? Ketika Sayyidina Umar itu masih tanya lagi, lantas kenapa kita mesti beramal ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Jawab Nabi itu luar biasa kalimatnya. Beramallah, sesungguhnya setiap bagian tidak dapat diraih kecuali dengan amal. Wis menutup gitu. Segala sesuatu tidak dapat diraih kecuali dengan amal. Nek wong pengen mlebu surga kudu ngamal amalan ahli surga. Wong nek pilih neraka ya silahkan beramal amalan ahli neraka. Wong nek pengen sugih ya kudu pegawe sing tenanan, usaha sing tenanan. Maka nanti kaidah yang dipakai itu Allah akan memudahkan jalan di mana orang itu ditetapkan. Nek wong kuwi mau ditakdirni oleh Allah bakalan kue sesuk fulan kue mlebu surga, maka akan dimudahkan oleh Allah orang ini beramal amal ahli surga. Carane piye? Uripe ning donya salate apik ya toh, salate yo apik, nek ngamal yo ikhlas ya toh, sedekah yo ikhlas, apa-apa lillahi karena Allah, istiqomah di dalam kebaikan sampai sak matine. Nah orang ini digampangne anggone amalan-amalan ahli surga sehingga dia mati masuk surga. Tapi sebaliknya, orang itu kalau sudah ditulis oleh Allah ahli neraka, yo ndelalae ngamale ning donya ki yo ngamal amalan sing medane dheweke iki mlebu neraka. Kon salat yo wegah. Nek sedekah jaluke disebut-sebut. Nek apa-apa jenengku kudu ana. Nek kaji ya kudu aku diceluk Pak Kaji. Nek ora diceluk Pak Kaji moh teko. Lho bisa jadi titel harus ditambahi ha. Nek ajine ping pindho ha. Kan gitu. Mohon maaf. Itu. Nek gondono amalan iki amalan yang nyedani ning neraka mati. Mlebu neraka. Walaupun orang ini itu kelak nanti ahli neraka, itu wis ditulis. Makanya ada orang yang beramal amalan ahli surga. Garek sakilan wae dheweke iki kudune mlebu surga.
tapi didahului oleh takdir Allah. Akhirnya dia beramal amalan ahli neraka, dia itu masuk neraka. Maklum? Tapi ada juga orang itu yang dia itu beramal amalan ahli neraka. Wah sajek jumlah uripe iki dienggo ngamal amalan rokok kabeh. Elek kabeh. Ora ono apike belas. Garek sakilan wae. Dheweke iki kudune ngamal amalan neraka, kudune mati terus mlebu neraka. Tapi gara-gara sudah diduli oleh takdirnya, apa takdir orang ini dituliskan ahli surga. Lah padahal mau kan ngamal amalan neraka, garek sakilan. Sakilan iki dheweke terus tobat. Tobat ya toh, tobatan nasuha. Gawe apik mati surga. Kenapa? Takdire sudah ditulis oleh Allah sebagai ahli surga. Kan gitu. Maka pertanyaannya sederhana. Awake dhewe ini orang yang sudah ditulis oleh Allah sebagai ahli surga atau ahli neraka? Ayo. Ahli surga ya? Yakin ya? Yakin. Walaupun kita itu belum tahu dan kita tidak tahu apakah kita ini ahli surga atau ahli neraka. Tapi Nabi ngasih sialer. Apa kisi-kisine iki apa kira-kira ngono kuwi. Kisi-kisine sederhana. Allah akan memudahkan jalan di mana orang itu ditetapkan. Nek wong mau ditetapkan ahli surga, maka insya Allah ngamal itu amalan ahli surga. Sampai saat ini, makanya awake dhewe ngopo kok ojo pernah tinggalkan yang namanya doa. Doa niki siji njaluk hidayah, loro istiqomah, sing ketelu mati husnul khotimah, sing kepapat dikasih kesempatan tobat sadurunge awake dhewe mati. Makanya biasanya jenengan sering dapet itu dari guru-guru kita itu diajari donga. Mana doa itu? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Tujuannya untuk apa toh? Awak dhewe gak ngerti. Makanya wajar para orang-orang ahli ibadah yang ibadahnya ikhlas hanya karena Allah, ikhlas tingkatan nomor siji tadi itu loh ya. Mereka itu nggak pernah bangga dengan amalnya, nggak pernah dia itu rumangsa awake dhewe ki resik apik, enggak. Makanya mohon maaf nih, wong ikhlas iku ora bakal dheweke ngaku ngomong nek dheweke iki wong sing ikhlas. Karena wong ikhlas ora butuh kalimat ikhlas. Wong nek jek ngaku-ngaku dheweke ikhlas, ketahuilah dia itu belum ikhlas. Selesai. Baik, lanjutkan dulu. Nah, ya. Yang berikutnya, ini masih kaitannya dengan ikhlas, gitu ya. Kaitannya dengan ikhlas. Kemudian kaitannya dengan ikhlas ini itu tidak lepas dengan yang namanya sifat yang akan pasti melekat pada diri orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas, yaitu sifat soleh. Sifat soleh. Pertanyaannya, apa tanda kalau orang itu sudah disebut sebagai orang yang soleh? Itu kan. Jadi orang yang sudah melakukan amal ini pada tingkatan itu ikhlas, gitu ya. Maka akan melekat pada diri orang itu yaitu apa? Yaitu sifat orang yang soleh, label orang yang soleh. Nah, orang yang soleh itu ukurannya, tondone, wong ki wis soleh apa urung, gitu kan? Maka seorang ahli
zuhud yang namanya Syakik bin Ibrahim. Itu pernah berkata begini. Seseorang itu bertanya kepada Syakik bin Ibrahim. Orang itu bertanya, manusia, orang-orang itu menyebutku sebagai orang soleh. Tapi bagaimana bagaimana caraku untuk mengetahui bahwa aku ini termasuk orang yang soleh atau bukan? Itu kan. Apa kata Syakik Ibrahim? Gitu ya. Beliau itu mengatakan ada 3 tandanya. Nah, nih, gitu ya. Pertama, tampakkanlah amal yang kamu rahasiakan. Berarti amal yang menurut kita itu paling ikhlas, suruh menampakkan gitu ya. Jadi tampakkanlah amal yang kamu rahasiakan, amal yang paling ikhlas menurutmu di hadapan orang-orang yang soleh. Di hadapan orang-orang yang soleh. Jika orang-orang soleh itu meridai dengan engkau menampakkan amal yang ikhlas itu, maka kamu termasuk orang yang soleh. Tapi jika mereka tidak meridai dengan engkau menampakkan amalmu itu, berarti engkau itu belum termasuk orang yang soleh. Tuh. Jadi, makanya ada kaitannya tuh antara amal ikhlas dengan sifat soleh. Ada. Loh begitu. Kan jarin tadi ini orang yang ikhlas itu berarti orang yang soleh. Iya, memang orang soleh. Tapi orang diukur nih, diuji nih gitu loh ya. Diukur. Apakah dia itu bener-bener orang yang soleh apa orang gitu kan? Maka cara nih ngukur. Kalau menurut Syakik bin Ibrahim tadi apa? Pertama, awake dia dikon nampake, kon dudohke amalane awake dia sing paling ikhlas lho, sing paling rahasia. Sing paling rahasia nih, untuk awake dia kon dudohke kepada orang-orang sing soleh-soleh kae. Nek mereka itu ridho kepada kita, berarti awake dia wong sing soleh. Tapi nek urung, berarti awake dia urung wong soleh. Kaya-kayane itu. Kira-kira nek wong soleh itu ditampakkan amal-amal dhewe nih. Awake dia umpamane saya duwe amal akeh. Amalku ki tahajud, maca Quran sehari 1 juz, sedekah iki sedina 50.000. Duhaku ora ketinggalan. Aku senengane nulung wong, bantu wong. Ya kan? Terus tak duduh-duduhke kepada orang yang soleh. Kira-kira orang yang soleh itu tadi ridho enggak dengan perbuatan saya? Kalau beliau ridho, berarti aku orang soleh. Nek orang ridho, berarti saya ini bukan orang yang soleh. Tapi koyone, gitu ya. Koyone orang bakal ridho. Loh kenapa orang ridho? Loh tadi kan ikhlas sudah disebut di atas, yaitu apa? Orang ikhlas itu adalah orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana yang menutupi keburukan-keburukannya. Jadi aku ki wong apik, ya tak tutupi apikku. Ora tak duduh-duduhke. Maklum ya. Ngaji neawan mumet neh. Ya nyun ngapunten kadang-kadang yo nek pendekatane urusan ati, urusan tasawuf ngono ki yo memang rada wangel ya tak akoni. Yo wangel tenan bener yo. Ya minimal lah krungu lah wis kita aja. Pokoknya dalih saya itu nek sing rumit-rumit itu minimal pernah krungu ngono ae. Baik, itu nomor 1 itu. Itu tanda nomor 1 ya. Masih ada waktu lah, dikit aja. Insyaallah selesai. Ini masih ada katanya dengan ikhlas di masalahnya. Yang nomor kedua, ukuran barometer apakah orang itu ikhlas atau tidak, orang itu soleh atau tidak. Yang nomor keloro, palingkanlah dunia itu dari hatimu. Jika kamu sanggup berpaling dari kehidupan dunia, berarti kamu termasuk orang yang soleh. Jika kamu tidak sanggup atau jika kamu tidak sanggup berpaling dari dunia, maka kamu itu belum termasuk orang yang soleh. Loh, angel banget ini. Terus keterangannya menarik. Apakah orang yang maksudnya itu
berpaling dengan urusan dunia itu kudu dadi wong kere melarat orang. Loh, jenengan kan sudah pernah mendapatkan ilmu lah dari guru-guru kita yang lain ya. Orang itu yang cinta dunia, hubud dunia, itu ukurannya itu bukan kaya atau miskin. Salah. Hubud dunia itu belum tentu dia orang kaya. Bisa jadi orang miskin hubud dunia, tapi orang kaya zuhud. Begitu. Makanya yang dimaksud dengan ketika kamu sudah sanggup meninggalkan dunia, bukan berarti awak dhewe iki terus dadi wong kere. Salah. Ukuran hubud dunia itu, cinta dunia itu ono 6 tandane. Lah nek awake dhewe itu entuk siji wae dari 6 itu, mohon maaf. Awake dhewe iki masih disebut orang yang hubud dunia. Apa tandane? Siji, wedi mati. Orang yang hubud dunia itu wedi mati. Lah terus apa bedane karo wong sing iman? Lah lek awake dhewe jenengan ini iku ditakoki, sampean gelem enggak mati saiki? Aku ditakoki ngono aku jawabnya mau. Lho berarti aku hubud dunia. Mergo kok wedi mati kok. Ngono to ya? Bedane ngene iki lho ya. Kalau orang yang beriman, dia takut mati bukan karena cinta dunia, tapi dia itu merasa amale jek sithik, dosane jek akeh, bekel balik marang Gusti Allah ki jek urung cukup. Makane wedi mati. Tapi nek wong hubud dunia takut mati itu karena apa? Wedi ninggalke bondo sing wis dhek kumpulke, nek ditinggalke wedi. 1. 2, hubud dunia itu apa? Orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, sehingga apa? Ia lebih memilih yang haram itu tetap dia ambil, yang halal pun juga dia ambil. Maksudnya apa? Wong sing cinta dunia itu haram karo halal ra digagas. Ra digagas. Wis pokoke gasak wae, sing penting aku entuk. Oke. Tapi nek wong orang yang tidak cinta dunia walaupun kaya raya, dhewe sing digoleki sing halal-halal wae. Hati-hati. Berarti orang yang suka masih mau dengan perkara yang haram, harta yang haram, berarti orang itu hubud dunia. Yang ketiga, tanda orang itu cinta dunia, orang itu sibuk dengan dunia, lalai dengan akhirat. Sibuk urusan dunia, lalai dengan akhirat. Akhirat yang dimaksud itu apa? Zikir kepada Allah, lali karo sholat, lali karo pengajian, lali karo Quran, lali karo zikir, lali karo silaturahim, lali karo perkara sing apik-apik, lali. Uripe melek mripate ngantek merem sing diurusi minggur donya wae. Salat ditinggalne. Makanya kadang-kadang tulisan nggon bak truk iki aku ya setuju. Gajimu piro kok kowe iki wani ninggalno salat. Tak pikir-pikir tulisan buri truk iki ya apik. Walaupun kadang-kadang ya ono tulisan buri truk sing kurang ajar ya ono. Tapi nek sing iki apik iki ngono. Loh ya, saya tuh pernah baca tulisan di bak truk itu ya apike nomor motorku. Ya apik iki kan ya. Itu. Lah emang iki gajimu piro? Kok kowe iki wani ninggalne salat? Berarti orang yang dia itu cinta dunia, dia itu mementingkan dunia, lalai dengan akhirat, lalai salat, lalai masjid, lalai zikir. Dhewe megawe pol-polan ya ora suge-suge, ya tetep kere ra wis-wis. Hubud dunia. Tapi wong sudah belegedu, cek gelem sholat, cek gelem zikir, cek gelem Quran, gelem ngaji, gelem pengajian, itu namanya bukan hubud dunia, walaupun dia orang kaya. Nek ngono pilih di kere hubud dunia, sugih zuhud. Aku pilih sugih. Dan wong kere ki ra enak yakin. Lah begitu. Jadi ukuran orang tuh butuhnya atau tidak itu bukan masalah duit-duit apa ora, bukan masalah kaya miskin atau tidak. Entek waktu nih. Ya wes lah. Jadi kurang siji apa ya mau ya? Sitok tak waca tok wae ya, tak waca tok wae ya. Tak
apa cocok terus nanti selesai gitu ya. Wis sing nomor ketelu kan tadi apa tadi? Sing saleh tadi ya, palingkanlah dunia dari hatimu. Yang terakhir, palingkanlah kematian dari jiwamu. Jika kamu berani mengharapkan kematian, berarti kamu termasuk orang yang soleh. Jika kamu belum berani mengharap kematian, kamu itu belum soleh. Nek ngono padahal awake dhewe iki ngarep-ngarep mati apa ora? Ora ya. Berarti orang soleh awake dhewe ya. Ya ora apa-apa. Mendingan ngaku orang soleh ketimbangannya adik ngaku-ngaku awake dhewe wong sing paling soleh. Mendingan ngaku awake dhewe cek kakean dosa daripada rumangsa wong sing wis ora duwe dosa. Mendingan ngaku awake dhewe iki cek akeh salahe ketimbang ngaku-ngaku nek awake dhewe wong sing suci, sing wong ora tau gawe salah, itu malah elek. Itu aja, ada benar dari Allah, ada salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.